Aku menginap di sebuah motel tua, tapi tidak ada satupun nama yang pernah tercatat keluar. Hujan turun dengan cara yang tidak wajar, bukan deras, bukan rintik, melainkan seperti tirai air yang dijatuhkan perlahan dari langit, menutupi dunia sedikit demi sedikit. Jalan lintas itu hampir tidak terlihat lagi. Lampu mobil tua yang kukendarai hanya mampu menembus beberapa meter. Ke depan selebihnya adalah kabut, gelap dan suara hujan yang jatuh ke aspal seperti ribuan jari mengetuk permukaan kaca. Aku tidak tahu pasti sejak kapan aku tersesat. Yang ku ingat, aku sedang dalam perjalanan pulang dari kota kecil menuju rumah ibuku di desa. Jalur biasa tertutup karena longsor, jadi aku mengambil jalan alternatif yang disarankan oleh aplikasi peta. Awalnya jalan itu masih cukup ramai. Ada truk, ada beberapa mobil. Tapi semakin jauh, semakin sepi, sampai akhirnya aku sendirian. Tangki bensin masih setengah, mesin terdengar sehat, tapi hatiku mulai merasa tidak nyaman. Dan tepat ketika hujan mulai turun, mobil itu mati. Bukan seperti kehabisan bensin, bukan seperti mesin rusak, lebih seperti seseorang mematikannya. Aku menepi di pinggir jalan, mencoba menyalakan ulang sekali, dua kali, berkali-kali. Tidak ada respon, handphone tidak mendapat sinyal. Di sekelilingku hanya ada gelap, hutan dan hujan. Lalu aku melihat cahaya kuning hangat. Statis jauh di depan, di sisi jalan, berdiri sebuah bangunan 2 lantai. Dengan cat merah pudar, lampu-lampu kecil menggantung di terasnya, menyala seolah tidak terpengaruh oleh badai. Itu bukan rumah, terlalu besar, terlalu simetris. Itu penginapan. Dan pada saat itu, aku tidak berpikir tentang betapa anehnya tempat itu berada di tengah kehampaan. Aku hanya berpikir satu hal. Aku butuh tempat berteduh. Aku mengunci mobil dan berjalan menuju bangunan itu. Jas hujanku sudah basah kuyup. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena air, tapi karena udara di sekitarku seperti menekan. Penginapan itu tampak lebih besar dari dekat. Cat merahnya mengelupas, memperlihatkan lapisan-lapisan warna lama. Di bawahnya, seperti bekas luka yang ditutup paksa. Di atas pintu depan, tidak ada papan nama. Hanya lampu. Pintu tidak terkunci. Ketika aku mendorongnya, sebuah bel kecil bergerak pelan di atas pintu. Namun aku tidak mendengar bunyi apapun. Lobi penginapan kosong. Tidak ada resepsionis. Tidak ada sofa. Tidak ada musik. Hanya meja kayu tua dan sebuah buku tamu terbuka. Aku mendekat. Halaman pertama bertanggal puluhan tahun lalu. Nama-nama tertulis rapi. Tulisan tangan yang berbeda-beda. Sebagian sudah memudar. Aku membalik halaman dan halaman dan halaman. Nama-nama terus berlanjut tanpa putus hingga halaman terakhir kosong. Aku mengambil pena, menulis Raka. Begitu titik terakhir tertulis, udara di dalam ruangan terasa sedikit berubah. Seolah sesuatu di tempat itu menyadari kehadiranku. Dari lorong belakang terdengar langkah pelan, berat tidak terburu-buru. Seorang pria tua muncul. Wajahnya keriput tipis. Matanya kosong, seolah sedang melihat sesuatu di belakangku. Bukan aku. Kamar terakhir. Aku berkedip. Maaf, tamu selalu. Mendapat kamar terakhir. Dia meraih laci di meja dan mengeluarkan sebuah kunci tua. Gantungannya bertuliskan 12 pertama. Tidak ada kamar lain. Dia menatapku pertama. Yang lain sudah terisi. Aku mengikuti pria itu ke lorong. Langkah kakinya tidak mengeluarkan suara, meski lantai kayu terlihat tua. Lampu-lampu di langit-langit menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Kami melewati pintu-pintu kamar. 1, 2,
3-4. Setiap kali kami melewati satu pintu, aku merasa seperti sedang melewati seseorang yang berdiri tepat di baliknya. Udara di lorong semakin dingin. Di depan kamar nomor 12, pria itu berhenti. "Ini kamar Anda. Aku ingin bertanya sesuatu tentang penginapan ini, tentang hujan, tentang mengapa tempat ini terasa seperti bukan tempat biasa." Tapi pria itu sudah berbalik dan berjalan pergi lorong. Menelan sosoknya, aku membuka pintu kamar 12. Di dalam kamar, itu lebih bersih daripada yang kuduga. Satu ranjang, satu meja kecil, satu lemari, satu jendela menghadap ke hutan. Lampu di langit-langit menyala kuning. Aku meletakkan tas dan menghela nafas panjang. Baru saat itulah aku menyadari betapa lelahnya aku. "Dan Anda tahan kanan." Aku melihat dinding di dekat ranjang. Ada tulisan samar atau pensil. "Anda adalah yang terakhir." Aku menatap tulisan itu lama. Entah kenapa, rasanya seperti dinding itu sedang menungguku membacanya. Aku duduk di tepi ranjang untuk beberapa saat, hanya menatap tulisan di dinding itu. "Anda adalah yang terakhir." Entah kenapa, kalimat itu terasa tidak seperti peringatan, melainkan pernyataan. Aku mencoba menghapusnya dengan tangan, seolah tulisan itu berada di bawah lapisan cat, seperti bekas sesuatu yang dulu pernah ditulis. Lalu dicoba dihapus, namun tetap tertinggal. Lemari kosong, laci kosong. Tidak ada Al-Quran, tidak ada buku, tidak ada apapun yang biasanya ada di kamar penginapan. Jendela menghadap langsung ke hutan. Pohon-pohon berdiri rapat, gelap dan basah. Tidak ada cahaya dari jalan. Tidak ada tanda mobilku. Seolah penginapan ini berada di tempat yang terpisah dari dunia luar. Aku berbaring, mencoba memejamkan mata. Hujan masih terdengar dari luar tapi pelan. Anehnya pelan, seperti berada sangat jauh. Beberapa menit berlalu, lalu aku mendengar sesuatu. Langkah bukan di kamarku. Di lorong satu langkah. Lalu berhenti. Lalu satu langkah lagi. Seperti seseorang berjalan perlahan sambil menghitung. Aku menahan nafas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara. Hanya kehadiran. Aku bisa merasakannya. Seseorang atau sesuatu berdiri di luar. Beberapa detik berlalu. Lalu langkah itu menjauh. Aku tidak tahu mengapa, tapi rasa lega yang kurasakan hanya berlangsung sebentar. Karena setelah langkah itu pergi, aku mendengar langkah lain, dan yang lain, dan yang lain. Seolah lorong itu dipenuhi oleh banyak orang yang berjalan. Bolak-balik di malam hari, aku tidak bisa tidur. Akhirnya aku bangkit dan membuka pintu kamar perlahan. Lorong itu kosong, tapi pintu-pintu kamar lain, mereka tidak lagi tertutup rapat. Setiap pintu terbuka sedikit, menyisakan celah tipis. Dari balik celah itu, aku merasa sedang diperhatikan. Udara terasa lebih dingin. Aku berjalan menuju ujung lorong, ke arah meja depan. Di tengah jalan, aku berhenti saat aku melihat sesuatu di lantai. Jejak kaki basah mengarah ke kamarku. Di meja depan, buku tamu masih terbuka. Aku membalik halaman terakhir. Namaku masih tertulis di sana. Tapi sekarang, di kolom keterangan yang sebelumnya kosong, ada tulisan baru. Tamu terakhir. Aku menelan ludah. Aku membalik beberapa halaman sebelumnya. Setiap nama juga memiliki keterangan yang sama. Tamu terakhir, tidak ada tanggal check-out, tidak ada catatan pergi. Semua orang yang pernah menulis di buku ini tidak pernah tercatat keluar. Tidak mungkin aku menoleh ke arah lorong belakang kosong. Pria tua itu tidak terlihat. Aku memanggil, tapi suaraku terdengar terlalu kecil di ruang itu. Aku kembali ke kamarku dengan langkah cepat.
dan di sepanjang lorong. Aku sadar, pintu-pintu kamar itu sekarang terbuka, lebih lebar. Di baliknya, ada bayangan. Bukan bayangan, tubuh lebih seperti bekas seseorang yang pernah ada di sana. Di kamarku, aku mengunci pintu dan bersandar di belakangnya. Dadaku naik turun. Tulisan di dinding itu masih ada. Anda adalah yang terakhir. Aku mulai mengerti, di penginapan ini tidak mencari tamu. Ia mencari pengganti. Dan malam ini, akulah yang sedang mengisi posisi itu. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri, bersandar di pintu kamarku. Waktu terasa aneh di tempat ini. Tidak bergerak lurus, tidak bisa dihitung. Ketika akhirnya aku menjauh dari pintu udara di dalam kamar, terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lampu di langit-langit masih menyala, tapi cahayanya terlihat lebih pucat. Aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan menunggu. Aku harus tahu apa yang sebenarnya ada di balik pintu-pintu kamar itu. Aku membuka pintuku perlahan. Lorong kembali sunyi, tapi pintu-pintu kamar lain masih terbuka. Aku melangkah ke kamar sebelah. Di dalam kamar itu, ada seorang pria duduk di tepi ranjang. Wajahnya menghadap tembok, tubuhnya tidak bergerak. Lampu di atasnya menyala terang. Pak panggilku pelan. Dia tidak menjawab. Aku mendekat, dan saat aku berdiri di belakangnya, aku menyadari sesuatu yang membuat perutku terasa kosong. Bayangannya tidak ada. Lampu itu menyinari tubuhnya, tapi tidak ada bayangan di lantai. Seolah dia bukan sepenuhnya berada di dunia ini. Aku melangkah mundur, dan pria itu perlahan menoleh. Matanya kosong, seperti melihat ke dalam diriku, bukan ke wajahku. Sebentar lagi, kamu juga belum pulang, katanya. Aku mundur dan menutup pintu kamar itu. Aku mencoba kamar lain. Di kamar berikutnya, ada seorang wanita yang berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya. Rambutnya terus rontok, jatuh ke lantai, tapi dia tidak berhenti menyisir. Sudah lama saya menunggu, katanya. Katanya kalau sudah ada yang terakhir, saya boleh pergi. Aku menelan nafas. Pergi kemana? Dia berhenti menyisir. Kemanapun yang bukan di sini. Aku berjalan semakin cepat. Di kamar lain, aku melihat seorang anak kecil duduk memeluk lutut. Di kamar lain, seorang pria berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit tanpa berkedip. Di kamar lain, seorang perempuan tua duduk di kursi, bergumam nama seseorang, berulang-ulang. Mereka semua sama, tidak sepenuhnya hidup, tidak sepenuhnya mati. Mereka menunggu. Aku kembali ke lorong utama. Di sana pria tua itu berdiri menungguku. Kamu sudah melihat, katanya. Ini apa, suaraku gemetar. Tempat apa ini? Ini bukan penginapan, katanya pelan. Ini tempat antrian. Antrian apa? Untuk dilupakan. Kalian semua sudah mati. Pria tua itu menggeleng. Kami semua ditinggalkan. Aku tidak mengerti orang-orang yang tidak dicari lanjutnya. Orang-orang yang tidak ditunggu. Orang-orang yang tidak ada yang menyebut namanya lagi. Lalu penginapan ini menjaga kami, katanya dengan satu aturan. Kamar terakhir, selama masih ada yang terakhir. Yang lain tidak perlu pergi. Aku merasa pusing. Kalau tidak ada yang terakhir, kalau tidak ada pengganti, katanya, maka semua yang ada di sini akan keluar. Keluar kemana? Keheningan menyelimuti lorong. Ke dunia yang sudah lupa mereka. Aku teringat tulisan di dinding. Anda adalah yang terakhir. Jadi aku kamu sekarang. Penahan pintu, kata pria tua itu. Selama kamu di sini, yang lain aman. Aman dari apa? Aku menatap kamar-kamar di sekitarku. Mereka bukan monster. Mereka hanya orang-orang yang tidak pernah benar-benar diantar pergi. Aku tidak langsung menjawab. Kata-kata pria tua itu terus berputar di kepalaku. Penahan pintu.
Yang terakhir, kenapa aku? Tanyaku akhirnya, kenapa harus aku? Pria tua itu menatapku lama. Karena kamu tidak sedang dicari. Aku mengerutkan kening. Kamu datang ke sini bukan karena ingin beristirahat, katanya. Kamu datang karena tidak ada tempat lain yang benar-benar menunggumu. Aku ingin membantah, tapi bayangan rumah ibuku muncul di kepalaku. Kosong sunyi, tanpa suara. Aku pulang karena kewajiban, bukan karena seseorang menungguku. Kami merasakan orang-orang seperti itu lanjutnya. Orang-orang yang sudah mulai merasa seperti tamu di dunia sendiri. Aku teringat perjalanan ini. Tidak ada yang mengirim pesan, menanyakan apakah aku sudah sampai. Tidak ada yang menunggu di ujung jalan. Aku sendirian, bahkan sebelum masuk ke penginapan ini. Kalau aku pergi sekarang, tanyaku. Pria tua itu menggeleng. Kamu sudah menulis namamu. Aku teringat buku tamu. Nama bukan hanya huruf di sini, katanya. Itu adalah persetujuan. Aku berlari menuju meja depan, membuka buku tamu. Aku mencoba mencoret namaku. Tulisan itu tidak mau hilang. Aku menyobek halaman. Begitu kertas itu robek, seluruh penginapan bergetar pelan. Seolah sedang menahan nafas. Dari lorong terdengar, suara-suara bukan, teriakan lebih seperti rasa takut yang ditekan. Kamu tidak bisa membatalkannya, kata pria tua di belakangku. Kalau kamu keluar sekarang, semua yang di sini akan ikut keluar. Apa artinya? Orang-orang yang sudah tidak diingat akan mencoba kembali. Aku menoleh ke lorong. Para penghuni berdiri di depan pintu kamar. Mereka menatapku. Bukan dengan marah, dengan harap. Berapa lama? Tanyaku lirih. Tidak ada waktu di sini. Jawab pria tua. Kamu akan tetap seperti sekarang, sampai ada yang menggantikanmu. Dan kalau tidak pernah ada, dia tidak menjawab. Aku kembali ke kamarku, duduk di ranjang. Tulisan di dinding itu sekarang terlihat lebih jelas. Anda adalah yang terakhir. Aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku sesak. Penginapan ini tidak menculik orang. Ia menunggu orang yang sudah mulai merasa tidak ada tempat. Dan aku sedang berada di titik itu. Aku duduk lama di ranjang. Tidak ada jam di kamar ini. Tidak ada cara untuk tahu apakah waktu berjalan atau diam. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak mau inggal. Bukan karena takut pada para penghuni penginapan ini, tapi karena aku sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Jika aku menerima peran ini, aku akan berhenti berusaha kembali ke dunia. Aku akan perlahan setuju untuk dilupakan. Dan itu terasa seperti kematian yang lebih lambat. Aku berdiri, membuka pintu kamar. Oh, lorong itu penuh. Para penghuni berdiri di depan kamar. Mereka sunyi menatapku. Pria tua itu berdiri di ujung lorong. Kamu mau pergi, katanya. Aku mau hidup, jawabku. Dia menghela nafas. Kalau kamu keluar, mereka akan mengikuti. Apa yang akan mereka lakukan? Mencari. Mencari apa? Tempat di dunia yang sudah tidak lagi punya mereka. Aku melangkah maju. Satu langkah, para penghuni bergerak bersamaan, seperti bayangan yang terikat. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang, kata pria tua itu. Mungkin, jawabku. Tapi aku juga tidak mau mengorbankan diriku sendiri untuk menjaga sebuah penjara. Aku berjalan menuju pintu depan. Setiap langkah terasa berat. Udara menjadi semakin dingin, seolah penginapan ini mencoba menahanku. Di depan pintu, aku berhenti. Kalau aku keluar, kataku tanpa menoleh. Apa yang akan terjadi padaku? Pria tua itu terdiam. Kamu akan kembali di dunia, katanya akhirnya. Tapi kamu akan membawa sesuatu dari sini. Apa kenangan mereka itu? Dari arah malam, menerpa wajahku. Hujan masih turun. Di luar dunia terasa terlalu luas. Di belakangku, aku mendengar langkah 1-2. Banyak para penghuni mulai keluar. Ki bukan mengejar. Mereka hanya berjalan.
menuju tempat yang dulu pernah mereka sebut rumah. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya berjalan kembali ke mobilku. Mesin mobil itu hidup saat kunci diputar, seolah tidak pernah rusak. Aku pergi dari tempat itu tanpa melihat ke belakang. Namun sejak malam itu, aku mulai mengingat orang-orang yang tidak pernah ku kenal. Wajah-wajah asing muncul di mimpiku. Pianama, nama yang bukan milikku, terlintas di pikiranku. Bersetiap mimpi, aku selalu berdiri di lorong panjang, dengan pintu-pintu tertutup, menjadi satu-satunya yang masih mengingat mereka. Aku berhasil kembali ke kota, tidak ada siapapun yang percaya ceritaku. Bagi orang lain, penginapan itu tidak pernah ada. Jalan lintas itu hanya dianggap sebagai ruas kosong. Di tengah hutan, mobilku tidak menunjukkan bekas mogok. Tangki bensin masih setengah, seolah perjalanan itu tidak pernah terjadi. Tapi aku tahu itu nyata, karena aku tidak pernah kembali sendirian. Di tempat-tempat sepi, di halte kosong, di kursi belakang bos malam, aku sering merasakan kehadiran orang lain. Bukan seperti hantu, lebih seperti kenangan yang masih ingin diingat. Kadang aku melihat refleksi wajah asing di kaca. Kadang aku mendengar nama yang bukan milikku, kerucap di kepalaku. Tanpa suara, mereka tidak meminta apapun. Mereka hanya ingin tidak hilang. Suatu malam, aku menulis semua nama yang muncul di pikiranku ratusan. Aku tidak tahu siapa mereka. Tidak tahu kisah hidup mereka, tapi aku menuliskannya. Dan anehnya, setelah itu, mimpi-mimpi itu mulai berkurang. Seolah mereka hanya ingin satu hal. Seseorang mengingat bahwa mereka pernah ada. Aku tidak pernah menemukan lagi penginapan merah. Tapi mungkin tanpa aku sebagai penahan pintu, tempat itu sudah runtuh. Mungkin para penghuninya sudah menemukan sesuatu yang lebih baik. Atau mungkin mereka hanya menyebar ke dalam ingatan orang-orang yang lewat, termasuk aku. Pesan dari cerita ini adalah, tidak semua yang hilang. Benar-benar ingin kembali. Banyak yang hanya takut, tidak pernah lagi disebutkan. Di dunia yang terus bergerak cepat, orang-orang yang tertinggal sering menghilang. Bukan karena mati, tetapi karena dilupakan. AI, jika kamu masih mengingat seseorang, maka bagi mereka, itu sudah seperti pulang.